bukan hanya sekedar kata-kata biasa yang manis di hadapan-Mu. Tapi itu adalah ungkapan isi hati kami yang paling dalam kepada Engkau ya Tuhan. Kami begitu rindu, kami begitu haus akan Engkau. Hati kami kering kalau kami tidak bisa dekat dengan-Mu ya Tuhan. Karena itu kami hadir di rumah-Mu yang kudus ini di saat ini. Supaya kami bisa bersekutu bersama-sama dengan-Mu. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Terima kasih untuk satu kesempatan yang indah ini. Kalau kami bisa bersama-sama menyembah-Mu. Kami bisa bersama-sama menaikkan pujian kepada-Mu. Kami bisa bersama-sama berdoa, bisa bersama-sama untuk selalu dekat dengan-Mu. Dan saatnya kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah buat kami Bapa. Berfirmanlah buat kami. Jadikan kami semua sebagai murid-murid yang baik, yang selalu mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu dan menaruhnya dalam hati kami sebagai hati yang siap selalu ditaburi. Ya Allah Roh Kudus, kuasailah seluruh tempat ini, kuasailah seluruh hati dan pikiran kami, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu dan urapi hamba-Mu ini, supaya hanya isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama katakan, amin, shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Aduh, seperti biasanya suara saya pasti serak. Saudara, hari ini saya akan berkhotbah tentang sesuatu hal yang Tuhan sudah pesankan untuk kita. Satu kebenaran firman Tuhan yang sangat sederhana, yang satu Tuhan berikan untuk kita. Tapi walaupun firman ini kelihatannya sederhana, biasa saja, terkadang kita suka sulit loh melakukannya. Judulnya apa? Sikap yang berkenan. Kita baca dulu nats kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Dari Kolose 3 ayat 23. Di layar udah ada. Oh, enakan lepas kacamata. Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Apapun juga. Amin. Sudah kita lakukan dalam hidup kita. Saya nggak minta jawabannya sekarang, karena kejujuran itu yang tahu cuma Tuhan sama kita. Makanya saya katakan, ini sesuatu nats firman Tuhan. Pesan Tuhan untuk kita. Kelihatannya enteng, kelihatannya biasa-biasa aja, kelihatannya ya begitu. Apapun yang kita lakukan, apa tadi? Perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu lakukan, artinya apa? Yuk kita belajar sama-sama, nggak apa-apa. Apapun juga yang kamu perbuat, itu artinya apa? Semuanya, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu, bukannya hal yang mungkin hal yang A, hal yang B, bukan, semua yang kita lakukan. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk, bukan untuk, berarti ini perbuatan apa? Bukan dalam hal kita melayani Tuhan loh. Dalam hal kehidupan kita sehari-hari. Berarti dalam hal kehidupan kita sehari-hari kita harus perbuat ini dengan segenap
hati. Dengan segenap hati itu artinya apa? Kalau menurut saudara-saudara dengan segenap hati apa? Ya, sungguh-sungguh. Dengan keseriusan, dengan segenap hati, bisa juga kejujuran, bisa juga ketaatan kita seperti kita kepada Tuhan. Tapi ada satu kata yang saya anggap ini mewakili dengan segenap hati. Itu apa? Ketulusan. Jadi apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah ini dengan ketulusan. Seperti untuk Tuhan. Saudara kalau urusannya sama Tuhan pernah pura-pura nggak? Hah? Pernah ngebohongin Tuhan nggak? Atau ada udang di balik batu? Hah? Udah pasti kalau namanya urusan kita sama Tuhan, pasti harus selalu tulus. Nggak mungkin nggak. Ini yang ingin saya bahas hari ini. Ketulusan atau kata tulus. Karena kalau segenap hati itu dipandang dari sisi ketaatan atau segenap hati dipandang dari sisi kejujuran, saya ingat saya pernah bahas. Tapi kalau ketulusan, kayaknya saya nggak pernah bahas. Dan ini perlu saya bahas, karena apa? Setelah saya renungkan tentang ketulusan itu, ternyata jauh lebih banyak hal yang tersembunyi di dalamnya. Intrik-intrik yang tersembunyi di dalamnya. Saudara, ketulusan itu baik apa enggak? Pasti baik. Cuman yang saya tanya, menguntungkan atau enggak? Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kenapa kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak? Coba bayangin kalau kita lagi tulus sama seseorang. Kenapa ada unsur seperti Pak Agam bilang, kadang-kadang ada untungnya, kadang-kadang enggak. Kepikiran enggak saudara? Saya ngerenungin ini, saya bilang, nggak gampang loh, mungkin kita mau selalu tulus, nggak gampang loh. Apalagi kalau kita seorang pedagang, seorang pebisnis gitu ya, sering melakukan hal-hal yang ini, kita harus selalu tulus 100%. Kadang banyak ruginya. Yang gampang aja saya kasih contoh. Kalau kita tulus sama orang, berhadapan dengan orang yang hatinya nggak baik, suka dimanfaat, benar, suka dimanfaatin. Saya kasih contoh yang terjadi sama diri saya aja yang terakhir kemarin. Ada malam-malam saya di WA. Pak, bantuin saya Pak. Saya perlu uang. Dia sebutin angkanya berapa. Dia foto motornya, cekrek. Ban motor saya udah hancur Pak. Saya mesti ganti benerin. Itu kalau nggak salah udah jam 8 lebih. Saya ngelihat dia begitu, kasihan. Dia pulang kerja setengah mati, udah malam mau pulang, ban motornya hancur, nggak ada duit buat betulin. Kira-kira kalau saudara jadi saya, bantu nggak? Pasti bantu. Walaupun duit nggak banyak sekali. Bantu, saya bantu, keluarin duit. Selang berapa lama, ada WA lagi siang-siang. Jadi dari malam ke siang, dia WA. Lagi lulus-lulusan bos. Cuma saya sedih nih katanya, anak saya udah lulus. Tapi nggak bisa ambil ijazahnya. Saya mesti tebus ijazahnya sebesar 200.000 kalau nggak salah. 200.000. Bisa bantu saya nggak bos? Supaya anak saya pulang perpisahan gitu, bisa bawa ijazahnya. Saudara jadi saya kasih nggak? Kalau wanita hitungannya lebih mateng ya. Enggak ya. Tapi saya kasih. Karena apa? Saya mikir, jujur saya mikir, kasihan amat.
Dia mau sekolah, mau ngelanjutin, ijazahnya nggak ada. Itu uang bagi saya bukannya nggak ada nilainya, ada nilainya. Cuman berapa ratus ribu. Tapi itu bagi dia yang lagi ngebutuhin sekali begitu. Kasihan kan, saya kasih. Terus terang saya kasih. Dengan hati saya yang tulus loh. Saya kasih tulus loh. Udah itu udah. Nggak berapa lama kemudian, nggak berapa hari. Dia WA saya pagi-pagi. Saya lupa paginya jam berapa, entah jam 6 apa jam 7. Bos, bisa nggak bantu saya bos? Istri saya udah marah-marah dari pagi di rumah. Bilang, nggak ada duit mau belanja ke pasar. Dapur nggak ngebul. Keluarga saya nggak makan hari ini katanya. Pinjemin saya 100.000 dah. Nanti kita hitung-hitungan lah katanya. 100.000. Saudara kalau jadi saya kasih nggak? Ini lelaki. Beda tadi perempuan, ini lelaki. Saya masih pagi waktu itu baru bangun nggak berapa lama dah. Saya langsung mikir, aduh kasihan amat. Lu satu keluarga mau makan, istrinya mau ke pasar aja nggak ada uang. Mesti berantem. Berantem gara-gara istilahnya uang dapur. Saya nggak tahu kebenarannya sampai 100% atau enggak, saya nggak tahu. Cuman hati saya tulus. Saya berikan 100.000. Hati saya tulus. Saya nggak tahu kalau saya dimanfaatin atau enggak. Saya tahu dimanfaatin. Setelah beberapa waktu kemudian, saya ada kerjaan sama teman baiknya dia. Saling kenal berdua. Saya ada kerjaan saya udah selesai, yang pinjam duit itu ngomong sama saya, ngomong sama temennya, sini gue yang pulangin itu kerjaan ke Pak Wiwi. Biayanya berapa? Temennya bilang 400.000. Oke, gue yang pulangin. Kalau sampai Pak Wiwi tanya, bilang 800.000. Jadi dia kemplang saya 400.000. Awalnya saya nggak tahu, saya pikir ya saya servis sesuatu, ya saya anggap itu masih wajar untuk saya baca, kasih 800.000. Ternyata urusannya berlanjut sama temennya ini. Nggak tahu gimana dia kelas berdua, temennya ini cerita sama saya. Sampai mesenin dia sama temennya, inget ya Pak Wiwi itu kamu harus jaga benar-benar. Itu tambang emasnya kita. Kita mau perlu duit berapa aja, gampang dapat. Waduh, kurang ajar dalam hati saya. Makanya saya bilang ketulusan kita dimanfaatin. Benar, rupanya cerita apa pengalaman saya ini bukan cuma saya yang alamin. Waktu saya khotbah di Alberta, saya bicara tentang ketulusan, saya tanya, ada nggak yang pernah ngalamin kayak saya? Di sini ada nggak? Oh, ada. Benar ada. Jadi ketulusan itu kita bisa lakukan. Ntar saya jelaskan. Kita bisa lakukan. Tapi banyak orang yang bisa manfaatin. Benar nggak? Nah kalau kita tahu ketulusan hati kita sering dimanfaatin orang. Kita hidup harus tulus atau enggak? Enggak. Hah? Enggak ya? Enggak boleh. Firman Tuhan bilang kita harus tulus. Tetap tulus. Tetap tulus. Bukannya karena urat kita udah putus gitu. Maksudnya jadi blow on. Nggak takut gue dibohongin orang, bukan. Karena prinsip kita, pegangan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu di atas segalanya. Sekalipun kita tulus tetap dibohongin orang, tetap hidup tulus. Ini pesan saya.
Nanti kita akan bahas, kita akan lihat dari kehidupan Yesus Kristus. Firman Tuhan udah bilang kamu lakukan dengan segenap hatimu, dengan segala ketulusan. Kenapa hal itu sampai Tuhan katakan? Karena Tuhan mau mengingatkan kepada kita. Kita nih anak-anak Tuhan bukannya orang sembarangan. Bukannya orang model orang pinggir jalan yang nggak yang adanya itu ya kayak Sun Gokong kali. Cung langsung muncul dari batu. Enggak. Firman Tuhan udah bilang kita ini diciptakan, dibuat sama Tuhan. Itu serupa dan segambar dengan Allah. Kita ini orang yang spesial, serupa dan segambar dengan Allah. Bukannya berarti muka kita tuh mirip kayak Allah. Bukan. Karakter Allah, sifat Allah itu ada dalam diri kita. Ini saudara harus sadari. Makanya gak heran kalau di dalam diri kita itu ada yang namanya ketulusan. Salah satu sifat karakter Allah itu adalah ketulusan. Memang di Alkitab gak pernah ditulis, oh Allah dengan tulus begini-begini. Enggak. Tapi saudara baca dari perjanjian lama penciptaan dari dunia ini. Sampai sekarang. Ada gak Allah gak tulus istilahnya? Pernah gak saudara temui? Segala sesuatu yang Allah perbuat dalam dunia ini. Yang Tuhan lakukan. Semuanya tulus. Gak pernah Allah ngebohongin kita. Gak pernah ada udang di balik batu kepada kita. Kepada dunia ini. Itu karakter Allah. Dan itu ada dalam sifat nature diri kita. Sama apa yang dilakukan Yesus. Waktu Yesus datang ke dunia. Yang isinya dalam diri Yesus itu kasih. Tapi bukan cuma kasih, ada juga ketulusan. Waktu Yesus lagi berkhotbah, lagi kasih tahu nasihat, kasih firman Tuhan, itu Yesus lakukan dengan ketulusan. Ketulusan. Waktu Yesus bertemu sama orang lumpuh, sama orang buta, sama orang kusta, Yesus buat mujizat kan? Itu yang Yesus lakukan dengan ketulusan. Kalau saudara baca di Alkitab, itu seringkali tiap kali Yesus mau buat mujizat, itu selalu ada kata-kata, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kalau orang hatinya nggak tergerak oleh belas kasihan, itu bisa aja dia melakukan dengan kepura-puraan. Yang namanya hati tergerak oleh belas kasihan, lalu dia melakukan sesuatu, itu udah pasti ketulusan. Saudara gampang nilainya. Saudara bantu tukang minta-minta di jalan, kasih duit. Saudara bisa lihat saudara ini tulus apa enggak. Bukan karena jumlahnya, bukan. Karena waktu kita memberi. Waktu kita memberi, di sini tergerak dari hati. Itu sebuah ketulusan. Tapi waktu saudara memberi karena mukanya serem lu. Bewokan lagi, pegang kampak lagi begini. Mobil gue dikampak, pecahin kacanya. Ya terpaksa lah gue kasih lah. Itu bukan ketulusan. Karena di balik itu ada udang di balik batu. Kita ini takut mobil kita kacanya dipecahin. Kita ini takut lihat muka dia yang serem. Cara ngebedainnya simple. Siang hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama tentang sebuah ketulusan. Belajarnya dari mana? Dari Yesus Kristus. Waktu Yesus hidup dalam dunia ini, ternyata di luar sadar kita bisa lihat, iya benar ya. Ini satu ketulusan yang Yesus lakukan. Apa aja yang perlu kita ketahui dari diri Yesus? Nomor satu, waktu saya renungkan, saya mendapatkan satu poin, kurang lebih kata-katanya begini.
Ketulusan adalah dasar dari kasih yang sejati. Poin pertama kali yang saya dapat, ketulusan adalah dasar dari kasih yang sejati. Saya sadar, rupanya yang namanya tulus itu, yang namanya kasih itu, ada yang bisa kita lakukan karena ketulusan hati, ada yang bisa kita lakukan karena ada udang di balik batu, karena ada hitungan istilahnya simpua kalkulator, karena ada sesuatu di baliknya. Waktu Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Berdoalah untuk. Ada di Lukas, ada di Matius, ada. Kira-kira ketika Yesus berkata, kasihilah musuhmu, bisa nggak? Susah. Jujur, benar. Saudara yang diam-diam ini pengen denger jawaban saya. Bisa nggak kita mengasihi musuh kita? Bisa tapi susah. Berbuatlah baik untuk dia, doakanlah dia. Enak aja Yesus ngomong begitu. Gila, dia udah nipu gue habis-habisan, duit gue udah habis sama dia. Enak aja Yesus ngomong begitu, dia ngegosipin saya seperti apa. Bisa gak kita mengasihi musuh kita? Berat. Sulit. Jawab jujur, sulit. Saya pun mengalami seperti itu. Tuhan bilang kasihlah musuhmu, aduh Tuhan. Yang ini ntar dulu deh Tuhan. Dia udah tipu saya, udah bohongin saya. Sampai saya hilang berapa banyak. Jujur saya ngomong. Enggak begitu mudah, perlu waktu, perlu penyesuaian, perlu keikhlasan. Dan akhirnya saya mampu memenangkan itu. Saya mampu mengikuti perintah Yesus, kasihlah musuhmu. Awal-awal ketemu dia, buset. Kalau kita ngelihat kotoran pup begitu, bisa berbalik begini. Lihat dia ketemu juga enggak, kepengen juga enggak. Jujur saya ngomong. Tapi kenapa Yesus berkata kasihilah musuhmu? Karena Yesus ingin mengajarkan kasih yang kamu miliki itu harus dipenuhi dengan ketulusan. Bukannya untung rugi, bukannya ada maksud di balik itu semua. Ngerti nggak maksud saya? Kalau kita mau mengasihi, kayak saya nih, mau mengasihi orang yang nipu saya, nggak ada ketulusan dalam hati saya nggak mungkin bisa mengasihi. Karena apa? Di otak saya pasti ada hitung-hitungan, lu udah bohongin gue berapa M. Lu udah tipu gue dengan cara yang gimana. Tapi kalau saudara ikhlas, keluar dari hati saudara, kasih saudara, mengikuti kasih seperti yang Yesus ajarkan, bisa kita lakukan. Benar. Di dalam sebuah ketulusan itu banyak ceritanya, banyak intriknya. Karena itu saya katakan ketulusan itu adalah dasar dari kasih yang sejati. Kalau orang lagi pacaran, suka bilang, aduh aku mengasihimu, aduh tulus. Sampai suami istri dah umpamanya. Aku disayang sama kamu, aku mengasihi kamu dengan tulus hati. Bener gak? Saudara mengasihi pasangan saudara, entah yang udah kawin atau enggak. Tulus apa enggak? Waduh, buaya kalau gitu. Tulus apa enggak? Rasanya kita tulus ya. Kita kasih istri saya tulus, saya pun tulus. Saya pun tulus, saya katakan mengasihi istri saya. Tapi coba istrinya diam-diam, dia ya CLBK lah sama tukang bakso yang tiap hari lewat. Ngapain? Gue beli bakso katanya. Pas kita ngintip dia beli bakso, main cubit-cubitan begini. Panas enggak saudara?
Kesel nggak hati? Apakah itu yang namanya ketulusan? Kalau yang namanya ketulusan, nggak mungkin kita minta feedback dari dia untuk kita. Nggak mungkin kita minta feedback. Kalau benar-benar tulus, saya, nggak apa-apa saya isi kesaksian diri saya sendiri ya. Waktu saya kenal sama istri saya, pertama kali saya kenal, itu bukan karena, ih cantik amat nih perempuan. Enggak, bahkan saya bilang dia kayak yang diperebutin si Popeye, si Olive. Memang ya mungkin pandangan saya, cakep gak si Olive? Hah? Enggak kan mukanya begitu. Cuman waktu saya pertama kali ketemu dia, saya lihat ini perempuan bukannya cakep, tapi yang ada itu belas kasihan di hati saya. Bener, saya jujur. Saya lihat, saya kuliah malam waktu itu di ATK. Saya lihat dia datang bawa sekantong gede, plastik, isinya bedak. Bukannya bedak dalam karungan kayak terigu begitu, bukan. Bedak perempuan yang kecil-kecil segini, cuman satu kantong plastik gede. Saya dikasih sama bosnya, saya pikir kasihan amat nih perempuan ya. Udah kerja siang setengah mati, malam dia masih kuliah. Jangan-jangan papanya udah meninggal. Kalau dia nggak mampu begitu, saya pikir papanya udah meninggal. Dia sampai begitu. Akhirnya begitu pulang, saya tawarin dia mau ikut. Saya tanya dulu tinggal di mana? Tinggalnya di daerah Kartini. Oh saya masih di Priuk. Oh saya Priuk, saya lewat Gunung Sari kan. Saya bisa mampirin. Mau saya anterin. Sekalian lewat. Mau. Itu pertama kali saya ketemu dia. Enggak ada dasar istilahnya cinta gitu. Kalau cinta kan, wih lihat dia cakep kayaknya gimana menarik, mengharapkan sesuatu supaya bisa jadi. Saya tulus, ketemu dia, antar dia, ngelihat dia, saya tulus. Kasihan. Kalau saudara tanya yang ada di hati apa? Kasihan. Yang saya kenal, yang saya tahu, itu kasihan bukan cinta. Sampai sekarang saya nemuin kata cinta, oh lu cinta sama istri lu. Heran saya kalau cinta itu seperti apa. Jujur ngomong. Makanya kalau lagi kesal dia, lu sama gua lu gak cinta sih. Lu kasihan sama gua. Kalau istri lagi kesal. Tapi itu ketulusan. Benar-benar saya tulus mengasihi dia. Jadi gak pernah ada habisnya. Gak ada kepura-puraan. Tapi kalau sekarang, tulus lu 100%. Tulus, saya tulus mengasihi dia. Coba seperti yang tadi. Gue beli bakso tiap hari. Oh enggak, gue tiap hari ke pasar. Ngapain ke tukang babi. Rupanya dia demen tukang babi. Kalau umpama gitu, main colek-colekan kita ngikutin dari belakang. Apakah udah jadi tulus? Nggak bisa terima. Itu tulusnya kita mengasihi dia, itu udah ada feedbacknya. Udah ada minta balasannya, udah ada untung ruginya. Tapi yang Yesus lakukan, kasihnya Yesus itu benar-benar tulus buat kita. Taunya tulus dari mana? Karena waktu Yesus di atas kayu salib, sampai Yesus naik di atas kayu salib. Mungkin kalau saya, mungkin waktu lagi salib begini, dalam bayangan saya, mungkin dia lihat, ini tukang lumpuh yang gue bikin jalan kan. Itu tukang buta yang aku buat mujizat supaya melek. Orang kusta yang telah aku sembuhkan. Tapi kenapa mereka semua berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Sampai Yesus di atas kayu salib. Apakah Yesus marah sama mereka? Apakah Yesus bilang, lu baru gua tolong lu udah teriakin salibin saya. Begitu enggak? Yesus enggak lakukan itu.
Padahal dia tahu mereka yang berteriak itu pernah ditolong, pernah ngikutin Yesus, pernah dengar firman yang Yesus sampaikan dengan ketulusan. Kasih Yesus sebagai ketulusan itu sebagai dasar dari kasih yang sejati, ya saya bilang. Makanya Yesus bilang, "Pa, ampunin mereka. Dia nggak tahu apa yang dia perbuat." Tapi kalau kita manusia, mungkin saya yang begitu, kurang ajar lu, baru gue sembuhin lu, udah sekarang lu bikin saya disalib. Itu kasih Yesus. Kasih Yesus enggak pernah berhenti. Kasih Yesus bukan kasih yang hitung-hitungan. Bagaimana kita ngebayangin kasih Yesus ini, waktu saya renungkan, saya mesti kasih perumpamaan apa tentang kasih Yesus? Tentang sebuah ketulusan. Saya kasih contohnya tuh bagaimana Tuhan? Saya renungin. Akhirnya saya dapat satu hal kecil. Saya tanya sama ibu-ibu yang udah punya anak sekarang. Waktu melahirkan bayi, melahirkan anak, sakit nggak? Sakit ya. Cuman sekarang ada yang disesar. Walaupun disesar, sakit nggak? Sakit. Sakit. Waktu kita mau melahirkan tuh bayi sakit. Tapi begitu itu bayi lahir, apa kita langsung, dasar lo anak lu baru datang ke dunia lu udah nyusahin gua. Begitu nggak? Enggak. Saudara nggak mungkin marahin bayi itu, bahkan dipeluk. Aduh sini anak mama, aduh. Ingat nggak sakit yang tadi? Yang nyusahinnya sampai kita istilahnya, apalagi orang lahir normal, ngedennya setengah mati. Ingat nggak? Itu sebuah ketulusan. Tengah malam dia bangun. Udah siang kita kerja lagi tidur enak, dia bangun nangis. Bangun nangis kelaparan. Baru kita susuin, selesai, diam tidur sebentar. Sebentar lagi dia nangis lagi, rupanya dia kencing. Mesti ganti popoknya. Bangun nggak? Ibu-ibu, bangun, ganti popoknya. Baru kelar ganti popoknya, cep, bobo ya anak. Kita tidur lagi. Belum aja tidur 1 jam tengah malam, bangun lagi. Bangun lagi karena dia nangis, dia pup. Gantiin nggak? Gantiin. Saya mau tanya, marah-marah nggak? Bisa marah-marah nggak? Langsung bilang, lu anak sayang gue benci sekali sama lu. Begitu nggak? Saya baru ketemu, rupanya itu yang namanya ketulusan. Seorang mama sama anaknya pasti tulus. Kalau yang benar ya, kalau yang begini sih lain lagi ceritanya. Kalau yang benar, benar. Kita berkorban buat dia kecil-kecil. Walaupun kita nggak tahu nanti gedenya dia tuh jadi anak uhau atau puthau. Istilahnya dia ingat sama mamanya atau dia kurang ajar sama mamanya. Tapi tetap kita lakukan dari kecil. Itu namanya ketulusan. Itu namanya ketulusan. Tapi ketulusan yang Yesus berikan itu jauh lebih besar dari seorang mama. Ini yang bisa saya kasih contoh yang namanya sebuah ketulusan. Benar nggak ibu-ibu? Benar. Sebuah ketulusan. Karena itu ketulusan adalah dasar dari sebuah kasih yang sejati. Cinta seorang mama yang sejati. Itu juga ketulusan. Itu yang nomor 1. Lalu nomor 2. Saya renungkan soal ketulusan ini. Saya lihat dari pengalaman pribadi saya. Karena udah berkali-kali saya tulus dimanfaatin orang. Saya buka nats firman Tuhan, rupanya Tuhan udah mesenin kita. Dari Matius 10
Matius 10 ayat 16 kalau nggak salah. Yang Tuhan perintahkan kita, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Walaupun nats ini maksudnya Yesus tuh mengutus kita ke tengah dunia untuk jadi terang dan garam, memberitakan istilahnya memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tapi ini mengingatkan saya, kita melakukan ketulusan itu seperti domba di tengah-tengah serigala juga. Domba tuh binatang yang paling bego, paling blow on. Saya baca tentang domba, itu dia bisa jalan nih, nyamperin singa, nyamperin serigala tanpa dia tahu. Itu domba. Berarti blow onnya tuh minta ampun, bener gak? Minta dimangsa. Kalau domba tuh pergi keluar dari rumahnya sendiri, dia gak tahu jalan balik ke rumahnya. Itu domba. Bodohnya minta ampun. Berada di tengah-tengah serigala. Serigala itu binatang yang paling kejam, keras. Sama kayak singa. Ngelihat mangsanya pasti diterkam. Itu seperti istilahnya kita melakukan ketulusan pas ketemunya sama orang yang ya punya pikiran, punya hati yang kurang baik. Jadi kita dimanfaatin. Saya belajar dari sini. Berarti Tuhan Yesus sudah pesan ya. Kita melakukan firman Tuhan, kita mengabarkan Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah serigala. Dunia yang buas yang siap nangkep kita. Termasuk ketulusan kita dimanfaatin. Tapi apakah firman Tuhan berhenti sampai di sini? Tuhan ngasih tahu kamu itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Udah urusan lu. Lu umur lu panjang ya lu bisa lewatin ya. Sampai tua. Kalau enggak ya lu siap-siap dari terkam serigala. Begitu enggak firman Tuhan? Ada kata-kata sambungannya. Hendaklah kamu cerdik dan tulus. Artinya apa? Artinya kita pun mesti berhikmat. Jadi nomor 2 yang saya ketemu tentang diri saya. Oh Tuhan ngajarin. Kamu harus hidup tulus. Benar mengikuti aku hidup tulus. Tapi kamu harus berhikmat. Jadi ketulusan itu harus berjalan beriringan dengan hikmat. Kalau ketulusan itu berjalan sendiri aja, kita seperti orang bodoh. Harus berhikmat. Waktu itu saya sempat baca sebuah ilustrasi, sebuah cerita. Jujur aja cerita ini saya nggak tahu yang nulis siapa. Tapi bagi saya ini bagus. Kalau saya ajarin ke jemaat, maksudnya saya kasih contoh, bukan yang ngajarin. Jadi ada seorang petapa, biasa petapa mungkin kepercayaannya lain ya. Dia tapak di hutan, pinggir sungai. Waktu dia lagi tapak begini, dia lihat ada sebuah anak ular. Anak ular jalan di pinggiran sungai itu hampir kanyut. Jadi dia maksud baik di hatinya. Dia ambil tuh anak ular, dia taruh di tempat aman pinggirannya. Begitu anak ular taruh di pinggiran tempat yang aman, kejadiannya apa? Digigit. Digigit sama itu anak ular. Dia pikir, gue udah baik masih digigit aja, udah dah. Namanya dia, kepercayaan dia, keyakinan dia, ya udah. Dia tapak lagi. 2 hari kemudian kejadiannya persis seperti itu lagi. Dia pikir 2 kali masa sih lu bisa begitu. Dia ambil tuh anak ular, dia taruh di tempat yang aman. Kejadiannya apa lagi? Digigit lagi. Sampai 3 kali dia lakukan seperti itu, taruh lagi. Kejadiannya apa lagi? Digigit lagi. Akhirnya kejadian yang keempat, begitu dia lihat si anak ular, dia tetap dia tolongin. Cuma dia ambil sebuah ranting.
Dia tolong pakai ranting, dia pindahin. Digigit enggak? Enggak. Itu yang namanya hikmat. Dia lakukan itu dengan ketulusan, tapi berjalan bersama hikmat. Karena itu nasihat Tuhan buat kita. Ingat, ketulusan itu harus berjalan dengan hikmat. Bergandengan tangan dengan hikmat. Jangan sampai ketulusan yang kita jalani itu membuat kita menjadi orang bodoh. Itu nomor 2. Nomor 3, apa yang saya lihat dari pribadi Yesus Kristus tentang ketulusan? Ketulusan itu tidak pilih-pilih. Pilih-pilih umpamanya manusia. Waduh, dia orang Medan lihai-lihai. Berarti gue gak boleh tulus sama orang Medan. Iya kan? Maksudnya orang Medan dicap orang yang lihai-lihai begitu. Gue gak boleh tulus nih sama orang Medan. Sama orang lain bolehlah. Oh dia dari Padang. Dari Padang gue juga gak boleh tulus-tulus. Karena orang Padang biasanya lihai. Bukan cuma lihai, hitungannya matang-matang. Bisnisnya jago. Biasanya begitu kan. Umumnya kita pendapat-pendapat yang ada gitu. Wah gue gak boleh tulus. Kalau orang Jawa, orang Jawa bolehlah. Dia manggut-manggut, ya engge. Walaupun engge ntar dia enggak gitu. Sama orang Jawa bolehlah. Tapi enggak bagi Yesus. Yesus ngajarin, bukan. Ketulusan itu enggak pilih-pilih. Dalam segala hal. Untuk semua orang. Contohnya apa? Waktu Yesus ngobrol sama Maria di sebuah sumur. Yesus tahu enggak? Wanita. Yesus tahu enggak wanita ini orang Samaria? Tahu. Orang Samaria zaman itu, bukan zaman itu, sampai sekarang, itu bagi orang Yahudi termasuk golongan kelas 2. Karena dianggap orang Samaria itu udah bukan ras Yahudi murni. Karena dia sempat kawin dengan orang di luar dari Yahudi. Jadi nggak dianggap. Tapi kenapa Yesus walaupun wanita Samaria dia masih ngobrol? Karena dia mengasihi dengan tulus. Karena ada ketulusan dalam hati dia. Yesus tahu nggak? Yesus tahu nggak kalau nanti si Petrus ini bahkan bukan mengkhianati menyangkal dirinya. Tahu nggak? Tahu. Tapi kenapa Yesus masih berteman sama si Petrus? Bahkan dia terima jadi murid-muridnya. Itu namanya kasih. Sebuah ketulusan, nggak pilih-pilih. Tahu nggak si Sakeus? Yesus tahu nggak? Sakeus bakal jual dia sampai dia akan naik ke kayu salib. Tahu nggak? Kalau saudara jadi Yesus, saudara tahu si Sakeus ini bakal mengkhianati saudara, menjual saudara. Yudas, sorry. Maaf. Sampai diingetin sama jemaat. Saudara tahu Yudas bakal menjual saudara sampai saudara naik ke kayu salib. Kira-kira saudara terima nggak dia jadi teman saudara? Enggak ya. Tapi kenapa Yesus terima? Kenapa Yesus terima? Tetap terima. Tetap terima. Petrus tetap terima. Bahkan si Yudas itu jadi bendahara lu. Yesus percayain. Kenapa? Kalau kita bakal nyolong duit gua. Udah itu terakhir dia jual gua. Terima gak sama kita? Karena kita mengasihi dia. Pakai simpua, pakai untung-untung, itu untung ruginya. Ada maksudnya. Tapi Yesus dengan sebuah ketulusan mengasihi dia. Jadi Yesus enggak pilih-pilih. Enggak pilih-pilih orang. Walaupun terakhir seperti si Yudas mengkhianati dia.
Petrus istilahnya menyangkal dia. Nggak pilih-pilih. Jadi ketulusan itu yang ada dalam diri Yesus, yang saya baru bisa renungkan, yang saya dapat poinnya itu baru 3 macam. Sebenarnya ada lebih. Cuma waktu juga nggak mungkin saya bahas sampai begitu banyak. Saudara, ketulusan itu adalah sifat Allah, karakter Allah. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Berarti nature kita, di dalam diri kita itu ada sebuah yang namanya ketulusan. Jalankan ketulusan itu dengan segenap hati kita. Karena firman Tuhan pun udah berkata, udah meminta, udah mengajarkan kepada kita untuk mengasihi, untuk berbuat sesuatu kepada orang lain, kepada dunia itu dengan segenap hati, dengan ketulusan. Jadi saudara, hidup ini kita harus tulus. Sekalipun sering dimanfaatin. Sekalipun ketulusan itu buahnya mungkin berbalik kepada kita bukan satu kebaikan, tetapi seperti satu bumerang yang bisa mencelakakan diri kita. Tetap hidup tulus. Ingat, berjalan bersama hikmat. Ingat, tulus, jangan pilih-pilih. Itu yang saya dapatkan. Mau hidup tulus? Amin ya. Tuhan memberkati. Oke, kita berdoa. Sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk nasihat kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Kalau di dalam kami melakukan sesuatu dalam dunia ini, kami harus tulus adanya. Karena karakter tulus, sifat tulus, itu ada di dalam nature kami. Kami telah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Berarti hidup kami harus seperti Allah, harus seperti Tuhan. Kami harus mempunyai sifat tulus dalam hidup ini. Terima kasih. Kalau Engkau telah menjelaskan kepada kami bagaimana pribadi ketulusan yang ada di dalam hati Yesus. Dan biarlah kami boleh belajar tentang ketulusan itu dari Yesus. Sehingga kami boleh berjalan dengan tegap. Kami boleh berjalan dengan ketulusan, tapi tidak membuat kami sebagai orang bodoh. Kami harus berjalan dengan penuh hikmat. Terima kasih untuk penjelasan-Mu tentang kebenaran firman-Mu ini. Biarlah Allah Roh Kudus menanam dalam loh hati kami paling dalam, supaya di sepanjang hidup kami boleh tulus adanya. Seperti apa yang telah Bapa lakukan, seperti apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di dalam kehidupannya. Di dalam nama Yesus kami meteraikan doa ini. Amin.